Sambutlah matahari, hiasi esok hari, temukan inspirasi di sini. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita, bersama wujudkan harapan di Kabisa Fame. Di Kabisa Fame. Masih di Kabisa Show Online Series 2020 Volume 5. Masih bersama Kang Den dan Kang Dindin dari Sukabumi Kece dan SCH. Oke, tadi kan dari Sukabumi Kece udah ada pelatihan, terus diberikan juga modal usaha. Betul. Ada nggak wirausaha yang sudah berhasil dari Sukabumi Kece, Kang? Alhamdulillah sampai saat ini ada gitu ya. Dari kita di tahun 2019 pertama Sukabumi PC angkatan pertama itu ada yang dilatih itu kurang lebih 210 orang. 210 orang? Iya. Oke. Tapi dari 210 itu tidak lulus semua. Oke. Cuma yang lulus sekitar 130-an gitu ya. Oke, 210, 130 yang lulus. Yang lulus. Dan sampai hari ini yang masih beroperasi, bisnisnya masih berjalan gitu, kurang lebih 50%. Kalau boleh saya bacakan ini datanya teman-teman banyak gitu boleh, ya. disebutkan aja beberapa contohnya aja. Ini ini kebanyakan sih kuliner ya. Ada dodongkal juragan, ini kemudian ada pembuat atau produksi kon es krim, produksi masker, kemudian produksi bingkai foto dan kaligrafi, kemudian juga ada bubur jagung, ada banyak sekali. Banyak ya yang sudah beroperasi, yang masih beroperasi. 50% dari 130 tadi. Iya, betul. Itu masih aktif di Sukabumi Kece dan usahanya masih aktif ya. Masih alhamdulillah sekali. Berarti bagus ya komunikasi programnya juga dengan Sukabumi Kece ya. Oke, untuk SCH sendiri. Tadi kan Sukabumi Kece ada modal usaha untuk para wirausahaan. Dan kalau SCH ada menyediakan modal usaha nggak? Kalau modal secara materi kita hanya stimulan sebetulnya dan tidak punya kewenangan untuk membantu seluruhnya gitu. Nah itu pun lewat program Dana Kitri yang setiap tahun sekali gitu. Dana pemberian dana stimulan untuk produksi, kemudian untuk showcase dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk full funding belum. Oke, jadi belum ada seperti Sukabumi Kece ya, SCH ya. Karena memang kita kembali lagi ke fungsi sebagai eduples, nantinya ke akselerasi sumber daya manusia. Oke, ya. Terus gimana sih hubungan program SCH dengan Rumah Kreatif Milenial? Jadi Rumah Kreatif Milenial itu program kita juga dan itu bekerja sama dengan Dispora Par, kemudian Polres Kota Sukabumi. Artinya pesertanya gitu, sasarannya itu adalah anak-anak muda yang kurang beruntung gitu, kayak narapidana dan geng motor gitu. Nah itu kita inkubasi, kita berikan keterampilan ekraf, kayak misalkan barista, menjadi barista, kemudian sablon dan lain sebagainya. Itu mungkin kedepannya akan makin banyak lagi gitu kemampuan atau keahlian yang akan diberikan ke mereka. Nah sekarang kurang lebih sudah 2 gelombang gitu, jadi masih dalam proses terus dan masih baru gitu. Oke, ini kan di masa-masa pandemi ya, pandemi COVID-19. Banyak wirausaha yang memang turun juga omsetnya, ya penghasilan mereka juga. Nah gimana sih SCH dan juga Sukabumi Kece menyentuh langsung para wirausaha yang terkena dampak pandemi? Dari Sukabumi Kece dulu. Kalau dari kami itu kemarin kita juga udah koordinasi sama dinas juga, dari teman-teman SCH juga ada. Kita membuat namanya klinik bisnis ya, klinik bisnis UMKM khususnya di masa pandemi ini. Jadi kita sifatnya konsultasi dan coaching begitu bagi UMKM yang terdampak. Kita bisa mereka datang ataupun kami yang datang begitu. Nanti ditanya apa nih kendalanya begitu, apakah di permodalan ataukah memang di manajemen usahanya belum jalan gitu ya, apakah di marketingnya. Nah nanti di situ di klinik ini di Godop kami di tim KC ini kurang lebih ada 14 orang.
di mana setiap orang sudah pegang job masing-masing. Saya sendiri di bagian manajemen keuangannya untuk UMKM. Jadi kalau ini sebetulnya usahanya sudah jalan, sudah bagus, sudah ada penjualan. Cuma nih ngatur duitnya belum benar, belum bisa gitu. Gitu. Makanya dilatih bagaimana cara mengelola uangnya. Kalau mungkin ada yang brandingnya kurang bagus atau packagingnya, ada juga bagian-bagian seperti itu. Itu dari Sukabumi Kece. Nah, saya sendiri gimana? Di era pandemi kemarin itu sebetulnya kita lebih pada bagaimana memanfaatkan waktu yang sangat luang ini gitu di tengah-tengah, karena bukan hanya para pelaku usaha gitu, intasi ke pemerintahan gitu, kemudian SCH juga terkena dampak terhadap itu, karena general sekali dampaknya. Nah, solusinya kemarin itu kita terus beri motivasi supaya para seniman gitu, pelaku kreatif itu terus produktif. Mungkin beberapa sektor itu masih bisa bertahan, seperti misalkan kuliner gitu, itu masih bisa dipaksakan. Kalau untuk misalkan musik, seni pertunjukan, kayaknya untuk itu sulit karena nanti masa. Kalau kuliner masih fashion dan lain sebagainya itu bisa. Nah, kita manfaatkan program SCH Classroom agar nanti setelah lepas dari pandemi ini mereka lebih terbuka lagi dengan hal-hal seputar aircraft gitu. Banyak sekali pelatihan yang kita berikan. Terus juga di SCH Connect kita undang beberapa musisi gitu, meskipun tidak bisa menyeluruh gitu. Yang kangen panggung, yuk kita ngumpul, kemudian kita gigs gitu di sana. Itu sih upaya kecil, tapi ya mudah-mudahan bisa barokah lah gitu. Amin. Oke, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan pada para pemuda di Sukabumi, Kang? Untuk teman-teman pemuda-pemudi Kota Sukabumi, kalau teman-teman mau sukses dengan jalan wirausaha, bisa bergabung dengan Sukabumi Kece. Walaupun di masa pandemi, insya Allah di tahun 2021 kita membuka pendaftaran lagi. Jangan putus asa ya, harus tetap optimis untuk Sukabumi maju dan juga warganya juga maju, insya Allah. Oke, terima kasih. Yang SCH, pesan-pesan apa yang mau disampaikan? Yang pasti harus tahu potensi diri pribadi gitu, digali secara internal gitu dirinya masing-masing. Kemudian kalau sudah terlihat barulah show gitu ke orang-orang, supaya orang-orang juga bisa tahu potensinya seperti apa gitu, terutama di soal aircraft ini gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik di sektor itu. Jadi kayak misalkan RKM ini juga salah satunya, daripada kalian nongkrong-nongkrong itu nggak jelas, terus ya gitulah, lebih baik mengasah potensi, karena kebanyakan memang ya permasalahan kenakalan remaja gitu, karena dia nggak tahu potensi dirinya apa gitu, makanya ya belingsutan sana kemari aja gitu. Oke, Kang, seperti yang kita tahu, Kabisa Fest 2019 kemarin kita laksanakan secara offline di Lapang Merdeka. Karena pandemi, kita tidak bisa melaksanakan secara offline. Nah, makanya dibuat secara virtual. Kabisa Fest sekarang 2020. Tanggapannya gimana soal Kabisa Fest virtual ini, online series ini? Luar biasa, serba bisa, Kabisa serba bisa. Betul. Walaupun di masa pandemi tetap programnya bisa berjalan itu luar biasa. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa offline kembali ya. Amin. Oke, Kang Den. Ya, saya sangat apresiasi sekali gitu, karena meskipun dalam kondisi seperti ini masih bisa berjalan dan secara skema acaranya pun rapih gitu. Ya mau gimana lagi, karena semua ya harus didigitalisasi, virtualisasi gitu ya. Nggak bisa offline ya wayah nawe gitu. Tapi ini pun akan jadi style baru ke depannya gitu. Event-event seperti ini gitu. Apalagi di era new normal seperti sekarang ya. Saya rasa bukan menjadi jalan pintas lagi ke depannya, tapi jadi opsi offline atau online gitu. Nah, tadi kan sudah menggambar garisan pertama oleh Kang Jiweng. Sekarang mungkin sudah selesai. Silakan Kang Jiweng. Ini dia lukisannya, sketsanya. Nah,
Aduh. Oke. Bisa diperlihatkan, Kang? Oke. Boleh berdiri dulu, Kang, sebentar? Nah. Ini adalah Kang Dindin, ini Kang Den. Bagaimana? Mirip banget ya? Mirip luar biasa nih Kang Jiweng, terima kasih. Secara langsung loh, live loh di gambarnya. Sebetulnya bagus di karikatur kan juga. Iya. Kenapa nggak di karikatur? Lama kalau karikatur ya. Saya lebih ganteng di sini ya? Lebih ganteng di sini katanya Kang Jiweng. Berhasil berarti gambarnya ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Jiweng. Iya, sama-sama. Makasih Kang. Hatur nuhun. Aduh, ini. Ya, Kang Den, hatur nuhun, Kang Dindin juga hatur nuhun sudah datang ke acara Kabisa Show Online Series 2020. Silakan Kang. Dan terima kasih juga untuk Dispora Park Kota Sukabumi. Terima kasih Jingga Telak. Thank you. Terima kasih Fresh Hotel. Sampai ketemu di Kabisa Fest tahun depan. Saya Pepi Aprilia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah Desember ketiga, aku belajar tanpa dirimu. Memang dunia tak akan pernah sama, seperti saat kau ada di sini. Seketika setengah penghujan runtuhkan, rintik-rintik melukiskan wajahmu. Menarilah sepuasmu, ku di sini mengintaimu. Dalam diam membisu, dalam hening merindu. Seketika setengah penghujan runtuhkan, rintik-rintik melukiskan wajahmu. Wow, menarilah sepuasmu, ku di sini mengintaimu. Dalam diam membisu, dalam hening merindu. Menarilah sepuasmu, ku di sini mengintaimu. Wow, menarilah sepuasmu, dan ku di sini